Mana yang jadi favorit kita? Minum air dingin segar atau air panas yang menenangkan? Apapun pilihan kita, itu bukanlah yang terpenting. Karena intinya bukan soal mana yang lebih enak, tapi mana yang lebih tepat untuk tubuh kita. Memilih suhu air yang sesuai bisa memberi manfaat maksimal jika digunakan pada waktu yang tepat. Jadi, kapan sebaiknya minum air panas atau dingin? Dan bagaimana cara memilih yang terbaik? Yuk pelajari lebih banyak bersama Live. Live in Fullest to Eternity. Tujuh kontroversi minum air dingin atau air panas beserta solusi saran penggunaan terbaiknya. Tentu berdasarkan bukti ilmiah. Sahabat Life, tak bisa disangkal, air adalah komponen esensial bagi kehidupan manusia dengan peran vitalnya dalam jaga homeostasis tubuh kita. Dan ternyata temperatur dari air yang kita minum juga bisa jadi perdebatan dalam komunitas kesehatan dan ilmiah, sahabat Life. Lantas, temperatur mana sih yang lebih sehat untuk kita konsumsi? Kontroversi pertama, pengaruh terhadap sistem pencernaan. Mari kita lihat dari perspektif air dingin dulu. Apa sehat nih kalau kita minum air dingin bagi kesehatan pencernaan kita? Ternyata jawabannya adalah tidak, sahabat Life. Menurut penelitian oleh Lee dan kawan-kawan di tahun 2019, tunjukkan bahwa konsumsi air dingin bisa justru perlambat proses pencernaan kita, sahabat Life. Karena tubuh justru harus bekerja lebih cepat untuk menyesuaikan suhu air dengan suhu tubuh kita. Hasil ini bisa berpotensi sebabkan konstipasi dan gangguan pencernaan lainnya. Nah, kalau dari perspektif air panas, sebaliknya nih sahabat Life, studi yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan di tahun 2020 ungkapkan bahwa air hangat bisa bantu tingkatkan sirkulasi darah di sistem pencernaan dan bantu pemecahan makanan secara lebih efisien. Bukan hanya itu, air hangat juga terbukti bisa bantu kurangi kembung dan tingkatkan pergerakan usus kita. Lantas, apa rekomendasi terbaiknya? Para ahli merekomendasikan konsumsi air pada suhu ruangan yaitu antara 20 hingga 25 degree Celcius. Itu baik untuk aktivitas sehari-hari kita, sahabat Live. Sementara air hangat dengan 35 hingga 40 degree Celcius lebih disarankan untuk kita minum setelah kita makan untuk optimalisasi pencernaan. Itu pun bukan harus langsung minum setelah makan ya sahabat Life. Kontroversi kedua adalah konsumsi air saat bangun pagi. Sahabat Life, saat kita bangun pagi sudah pasti kita butuh minum air banyak. Tapi tentunya agar kita bisa peroleh hasil maksimal untuk kesehatan kita, suhu airnya lebih baik air dingin atau air panas yang lebih sehat, sahabat Life. Penelitian terbaru oleh Hasan dan kawan-kawan di tahun 2023 tunjukkan bahwa konsumsi air dingin di pagi hari bisa berikan kejutan sistem yang bisa bantu tubuh terbangun secara instan. Namun sayangnya ternyata di sisi lainnya air dingin juga bisa sebabkan konstriksi pembuluh darah dan mengganggu proses pencernaan yang sedang memulai aktivitasnya setelah periode puasa sepanjang malam kita tidur. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan hasil studi longitudinal yang dilakukan oleh Nakamura dan kawan-kawan di tahun 2022, mereka ungkapkan bahwa konsumsi air hangat 35 hingga 40 degree Celcius saat bangun pagi ternyata banyak manfaatnya. Selain fungsinya bisa hidrasi tubuh kita secara lebih efektif, minum air hangat setelah bangun di pagi hari ini bisa lebih baik dalam merangsang pergerakan usus kita agar nantinya bisa bantu detoksifikasi alami tubuh. Juga bisa bantu tingkatkan sirkulasi darah kita. Sekaligus bantu relaksasi otot-otot kita yang kaku setelah tidur, sahabat Live. Nah, tunggu apa lagi sahabat Live? Mari langsung saja kita praktekkan. Caranya, mari kita ikut rekomendasi suhu air ideal untuk pagi hari berdasarkan penelitian Davis dan kawan-kawan di tahun 2024. Yaitu mari kita minum air hangat dengan suhu 35 hingga 40 degree Celcius. Tapi kalau kita tidak begitu nyaman dengan suhu itu, bisa juga gunakan suhu alternatifnya di 20 hingga 25 degree Celcius.
Jadi kita minum air hangatnya sebanyak 250 hingga 500 ml dan dianjurkan untuk minum di waktu optimalnya yang adalah 15 hingga 30 menit setelah kita terbangun dari tidur kita. Bukan hanya itu, dianjurkan juga bahwa kalau kita minum, mari sahabat live minum dengan perlahan dalam 5 hingga 10 menit. Jadi tidak langsung dihabiskan sekaligus ya sahabat live. Tunggu apa lagi? Mari kita praktekkan. Kontroversi ketiga adalah efek pada sistem imun. Sahabat live, mari kita tebak. Kali ini mana sih yang lebih baik untuk sistem imun kita? Minum air dingin atau air hangat? Menurut penelitian Yamamoto dan kawan-kawan di tahun 2018, konsumsi air dingin berlebihan ternyata bisa lemahkan sistem imun kita. Karena tubuh mengalami stres termal yang tidak perlu saat kita minum air dingin. Sedangkan perspektif air panas dari Kim dan kawan-kawan di tahun 2023 temukan bahwa air hangat bisa bantu bersihkan saluran pernapasan kita dan bahkan bantu tingkatkan produksi mukus yang mengandung antibodi. Dan ini tentu jadinya bisa dukung sistem kekebalan tubuh kita. Untuk itu, sebagai solusinya, dianjurkan bagi sahabat live untuk sesuaikan suhu air yang akan kita minum dengan kondisi kesehatan kita. Mari gunakan air hangat saat kita merasa tidak enak badan dan air dingin secara moderat hanya saat kita merasa kondisi tubuh kita lagi prima, sahabat live. Kontroversi keempat, pengaruh terhadap hidrasi. Loh, bukannya keduanya sama-sama cairan yang bisa menghidrasi tubuh kita nih sahabat live. Benar sahabat live, nyatanya memang keduanya bisa bantu hidrasi tubuh kita. Tapi, menurut penelitian oleh Thompson dan kawan-kawan di tahun 2020, tunjukkan bahwa ternyata air dingin akan diserap lebih lambat oleh tubuh kita. Walaupun memang ampuh berikan kita sensasi segar yang bisa mendorong kita untuk minum lebih banyak lagi. Nah, di sisi lainnya, menurut studi yang dilakukan Chen dan kawan-kawan di tahun 2021 ungkapkan bahwa air hangat justru akan sebaliknya, akan diserap lebih cepat oleh tubuh kita. Meskipun mungkin kurang menyegarkan jika dibandingkan dengan air minum air dingin. Sahabat live, jadi sebagai solusi untuk kita bisa dapat manfaat yang maksimal, disarankan sahabat live untuk variasikan suhu air yang akan kita minum berdasarkan aktivitas kita. Silakan minum air dingin untuk olahraga dan cuaca panas, itu pun tidak dianjurkan minum yang terlalu dingin ya sahabat live. Sedangkan minum air hangat lebih disarankan untuk konsumsi rutin untuk jaga hidrasi optimal. Kontroversi kelima adalah dampak pada mood dan kesehatan mental. Memangnya apa hubungannya suhu air minum kita dengan mood dan kesehatan mental kita, sahabat Layo? Menurut perspektif sisi air dingin, riset terbaru oleh Martinez dan kawan-kawan di tahun 2022, mereka indikasikan bahwa konsumsi air dingin ternyata bisa tingkatkan kewaspadaan kita dan memberikan efek menyegarkan yang tentunya bermanfaat bagi mood kita. Sedangkan kalau dari perspektif sisi air panas atau air hangat, studi oleh Park dan kawan-kawan di tahun 2023 mendemonstrasikan efek menenangkan dari air hangat ini. Inilah yang ternyata bisa bantu kurangi stres dan kecemasan kita. Jadi tentunya berulang bisa bantu jaga kesehatan mental kita, sahabat live. Untuk itu, saran penggunaannya itu harus berdasarkan tujuan kita. Mari kita sesuaikan suhu air yang kita minum dengan kebutuhan psikologis kita. Kalau kita mau jadi lebih fokus, silakan minum air dingin. Tapi kalau kita mau jadi lebih rileks, silakan minum air hangat. Cukup simpel untuk kita terapkan ya sahabat live. Kontroversi yang keenam adalah efek pada performa olahraga. Sahabat live, kapan nih saat yang tepat kita bisa minum air dingin saat berolahraga? Menurut Lee dan kawan-kawan di tahun 2021, menemukan bahwa air dingin katanya lebih efektif dalam turunkan suhu tubuh kita selama berolahraga yang bisa juga bantu tingkatkan performa atletik kita. Tapi tentu bukan air dingin yang terlalu dingin yang dimaksudkan di sini sahabat live. Sedangkan menurut penelitian Wilson dan kawan-kawan di tahun 2022, tunjukkan bahwa minum air hangat ampuh cegah kram otot dan bisa tingkatkan fleksibilitas selama pemanasan. Jadi sobat live, sebagai solusi penggunaan suhu air minum yang efektif, disarankan silahkan sobat live terapkan strategi konsumsi bertahap.
Caranya, sahabat Life bisa minum air hangat sebelum berolahraga, minum air dingin saat selama berolahraga, dan kembali minum air hangat lagi untuk pemulihan setelahnya. Silakan dicoba, sahabat Life. Kontroversi ketujuh, pengaruh terhadap kesehatan gigi. Sahabat Life, pengaruh suhu temperatur minuman kita terhadap kesehatan gigi kita tentu sudah tidak lazim di telinga kita. Tidak sedikit kita dengar bahwa minuman dingin bisa ganggu gigi sensitif. Tetapi studi dental oleh Anderson dan kawan-kawan di tahun 2020, mereka mengindikasikan bahwa air dingin memang bisa sebabkan sensitivitas gigi kita dan bahkan beri potensi keretakan email gigi kita karena perubahan suhu mendadak yang muncul. Sedangkan penelitian dari Rodriguez dan kawan-kawan di tahun 2021 tunjukkan bahwa air terlalu panas juga bisa rusak jaringan lunak mulut kita dan tingkatkan sensitivitas gigi. Jadi intinya, ekstrim dingin dan panas dari air minum kita kali ini sama-sama bisa rusak kesehatan gigi kita. Lantas apa solusinya? Sebagai solusinya, sahabat Life disarankan untuk konsumsi air pada suhu moderat saja. Artinya, cukup minum air dengan suhu ruangan saja demi kesehatan gigi optimal kita. Intinya sebaliknya, kita hindari perubahan suhu ekstrim pada gigi dan kalau perlu silakan kita gunakan sedotan untuk minum air dingin jika memang sudah tidak bisa kita hindari. Jadi intinya di sini berdasarkan berbagai penelitian yang sudah kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa baik minum air dingin maupun minum air panas atau dalam arti minum air hangat di sini ya. Kedua-duanya ini memiliki manfaat dan resikonya tersendiri. Tapi tentu kunci utamanya adalah sahabat Life harus bisa pinter-pinter sesuaikan suhu air yang akan kita minum dengan konteks, kebutuhan, dan kondisi kesehatan kita sendiri. Pendekatan seimbang dan moderasi dalam konsumsi air pada berbagai suhu merupakan strategi terbaik kita untuk memaksimalkan manfaat kesehatannya sekaligus meminimalkan resiko potensialnya. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Kiranya Sobat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.